Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada wali murid kelas 2 yang dengan semangat dan hebat dalam membimbing anak-anak belajar di rumah, dan Ibu harapkan kepada anak-anak harus tetap belajar dari rumahnya ya. Nah anak-anak, sekarang kita akan belajar tematik. Tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4 merawat tumbuhan. Nah anak-anak, simaklah video pembelajaran ini agar kalian lebih paham tentang materinya ya. Kita lanjutkan. Nah anak-anak, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang kalimat tanya. Nah ya, kalian waktu kelas 1 kemarin sudah belajar tentang kalimat tanya. Bu, apa sih kalimat tanya itu? Nah, kalimat tanya adalah kalimat untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya juga digunakan untuk mengetahui informasi. Nah, biasanya di kalimat tanya itu diakhiri oleh tanda tanya. Tanda tanya itu seperti apa ya anak-anak? Nah, seperti ini ya. Tanda tanya itu seperti ini. Pasti kalian sudah mengetahuinya ya. Nah, di sini juga di kalimat tanya ada 6 kata tanya yang bisa digunakan saat kalian bertanya ya. Yang pertama itu ada kata tanya apa. Biasanya menanyakan sesuatu. Contohnya, apa yang sedang dilakukan Doni? Nah, kemudian yang kata kedua yaitu di mana, biasanya menanyakan tempat. Contoh kalimatnya, di mana tanaman itu berada? Kata ketiga yaitu mengapa. Biasanya menanyakan sebab atau alasan. Contoh kalimatnya, mengapa tanaman harus disiram? Nah, kita dari kata mengapa itu bisa menggunakan saat menjawabnya itu karena atau sebab ya. Selanjutnya yang keempat yaitu kata siapa. Biasanya menanyakan orang. Contoh kalimatnya, siapa yang menyiram tanaman itu? Nah, kemudian yang kelima yaitu ada kata kapan. Biasanya menanyakan waktu. Nah, biar contoh kalimatnya, kapan tanaman harus disiram? Nah, kemudian yang terakhir yang keenam itu kata tanya bagaimana. Biasanya menanyakan penjelasan. Contoh kalimatnya, bagaimana cara merawat tanaman yang baik? Nah, kemudian di sini juga Ibu punya contoh kalimat tanya nih dari kata kapan. Nah, di sini ada kalimat tanyanya, kapan Bella menyiram tanaman? Nah, jawabannya Bella menyiram tanaman pada pagi dan sore hari. Nah, itu anak-anak pembelajaran bahasa Indonesia tentang kalimat tanya. Bagaimana? Mudah kan tentang kalimat tanya? Ya, untuk itu agar kalian lebih memahaminya, silahkan kalian kerjakan tugas bahasa Indonesia, yaitu kerjakan ayo berlatih pada halaman 166 sampai 167 bagian nomor 1 saja yang dikerjakan ya. Kita lanjutkan, yaitu kita sekarang akan belajar muatan matematika tentang membandingkan berat benda.
Nah, anak-anak, sebelum kita membandingkan berat benda, kita harus menyamakan terlebih dahulu satuan beratnya ya. Satuan berat itu ada kilogram, hektogram atau ons, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Nah, untuk kelas 2 ini kita akan belajar 3 satuan berat saja ya, yaitu kilogram, hektogram, dan gram. Nah, di sini perhatikan Ibu memiliki tangga satuan berat ya. Nah, apabila yang ditanyakannya itu turun, nah berarti kita tinggal kalikan 10. Nah, apabila yang ditanyakannya itu naik, kita tinggal membaginya dengan 10, membagi 10 ya. Nah, atau kalian bisa menghafal yang sudah kita pelajarin minggu kemarin, yaitu 1 kilo sama dengan 1000 gram, 1 kilo sama dengan 10 hektogram, 1 hektogram sama dengan 100 gram. Nah, kita lihat dari tangga nada ini ya. Tadi itu kalian harus menghafal 1 kilo sama dengan 1000 gram. Kita lihat apakah benar 1000 gram. Nah, kita lihat di sini tadi 1 kilo. Nah, ini kilo akan menuju ke gram. Nah, berarti turun ya. Turun berapa tangga? Coba kita hitung. 1, 2, 3. Nah, karena turun 3 tangga, berarti kalian kalikan 10-nya ada 3 kali ya. Kita hitung 10 kali 10 100, 100 kali 10 1000 ya. Berarti 1 kilo sama dengan 1000 gram. Atau lebih mudah, kalau turunnya 3 kali, berarti kalian tinggal tambahkan 03 di belakang angka satunya ya. Nah, sekarang kalau dibalik gimana Bu? Misalnya yang ditanyakan, yang diketahuinya 1000 gram, kemudian yang ditanyakannya berapa kilogram. Nah, berarti kan naik ya. Nah, tadi kata Ibu kalau naik itu tinggal dibagi 10 ya. Setiap tangganya dibagi 10. Nah, karena naiknya ini berapa tangga? 3 tangga, berarti tinggal dibagi ya. 1000, kita lihat 1000 dibagi 10, 100. Nah, 100 dibagi 10, 10. Kemudian 10 bagi 10, 1. Nah, berarti 1000 gram sama dengan 1 kilo. Nah, seperti itu anak-anak. Agar kalian lebih mudah dalam mengerjakannya, kalian bisa melihat dari tangga satuan berat ini atau kalian bisa menghafalnya ya. Oke. Atau agar lebih mudah kalau membagi itu, kalau misalnya ditanyakannya itu gram ke kilogram, itu berarti kan tinggal dicoret aja ya. 1000 dicoret angka nolnya 3, jadi tinggal 1. Nah, seperti itu anak-anak. Bagaimana, mudah kan? Nah, 1 hektogram sama dengan 100 gram. Kita lihat tangga nadanya, tangga beratnya, tangga satuan beratnya ya. Kita lihat di sini 1 hektogram akan menuju gram. Berapa kali turun? 2 kali turun ya. Berarti tinggal 10 kali 10 100. Nah, berarti 1 hektogram sama dengan 100 gram. Nah, kalian juga bisa menghitungnya dengan apabila kalau ditanyakannya hektogram ya, yang diketahuinya gram. 100 gram sama dengan berapa hektogram ya. Ini naik 2 tangga, tinggal dibagi 100 dibagi 10, 10 dibagi 10, 1 ya. Berarti 100 gram sama dengan 1 hektogram. Seperti itu anak-anak. Bagaimana? Mudah kan?
kita lanjutkan ya. Nah, di sini untuk membandingkan berat benda, kita harus menyamakan terlebih dahulu satuan beratnya ya. Apabila satuan beratnya sudah sama, kita bisa langsung membandingkannya. Contohnya misalnya Beni memiliki 1 kilo telur. Kemudian Bella memiliki 2 kilo telur. Nah, sama-sama satuannya sudah kilo ya. Nah, berarti kita lihat tinggal angkanya. Beni tadi 1 kilo, Bella 2 kilo. Nah, berarti telur Beni lebih berat atau lebih sedikit? Atau lebih ringan? Ya, lebih ringan ya. Berarti berat telur Beni lebih ringan dari berat telur Bella. Seperti itu ya anak-anak. Nah, agar lebih jelasnya kalian perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada karung terigu ya. Yang pertama yaitu 2 kilo. Dan yang karung kedua itu berat karung tepungnya itu 500 gram. Nah, di sini satuan beratnya berbeda ya. Yang pertama itu kilogram, yang kedua gram. Berarti kita harus samakan terlebih dahulu satuan beratnya. Kita lihat berat karung tepung yang pertama ini adalah 2 kilo. Kita tulis di sini ya. 2 kilo. Kita rubah ke gram. Nah, agar sama dengan karung yang satunya. Satuannya itu gram ya. Nah, 2 kilogram itu berapa gram? Kilogram ke gram itu turun berapa tingkat? Coba anak-anak. Turun atau naik? Iya, turun ya. Turun berapa? 3 tangga. Berarti dikalikan 1000. Nah, berarti 2 kilogram itu sama dengan 2000 gram. Nah, untuk berat tepung yang satunya ini lebih mudah. Tinggal kalian tulis. Nah, 500 gram. Nah, kan sekarang satuannya sudah sama ya, gram dan gram. Karung yang pertama 2000 gram, karung yang kedua 500 gram. Sekarang kita bandingkan. Nah, lebih berat, lebih ringan atau sama berat ya. Kita lihat berat tepung yang pertama itu 2000, yang kedua 500. 2000 sama 200 itu besaran mana ya? Ya, besaran 2000. Berarti berat tepung 2 kilo itu lebih berat dari berat tepung 500 gram ya. Ibu ulangi lagi. Berat tepung 2000 gram lebih berat dari berat tepung 500 gram. Nah, seperti itu anak-anak. Intinya untuk membandingkan itu kalian harus melihat satuan beratnya ya. Apabila sama, kita dengan mudah langsung menemukan atau membandingkannya. Apabila satuan beratnya berbeda, kita harus samakan terlebih dahulu. Nah, seperti itu anak-anak. Bagaimana? Mudah kan? Oke, kita lanjut. Agar kalian lebih memahaminya, Ibu tugaskan kalian untuk mengerjakan. Ayo berlatih pada halaman 163 ya. Nomor 1 dan nomor 2. Selamat mengerjakan. Nah, kita lanjut ke muatan PPKN. Tadi sudah belajar muatan bahasa Indonesia, muatan matematika, dan yang ketiga ini kita akan belajar muatan PPKN, yaitu tentang aturan merawat tanaman di sekolah. Nah, anak-anak, selain di rumah merawat tanaman, kita juga bisa merawat tanaman di sekolah ya.
Tugasnya siapa sih merawat tanaman di sekolah? Ya, seluruh warga sekolah ya. Di sini ada beberapa aturan dalam merawat tanaman. Antara lain yang pertama yaitu menyiram tanaman secara rutin. Yang kedua, memberi pupuk secara teratur. Dan yang ketiga yaitu memotong daun yang terkena hama. Dan yang terakhir yaitu meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Nah, demikianlah pembelajaran tematik hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik-baik ya. Apabila kalian mengalami kesulitan, silahkan langsung tanyakan kepada ibu atau minta bantuan kepada orang tua kalian ya. Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.